Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, ananda kita sudah masuk di bab 1 perpangkatan dan bentuk akar. Silahkan like dan subscribe. Ya, kita masuk di 1.1 bilangan berpangkat. Ya, apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat merupakan bilangan yang mempunyai pangkat yang melambangkan perkalian berulang sebanyak pangkat dari bilangan tersebut. Ya, jadi dia merupakan perkalian berulang sebanyak pangkat dari bilangan tersebut. Ya, bentuk umum dari perpangkatan A pangkat N sama dengan A kali A kali A, ya, sampai dengan kali A. Maksudnya ini sebanyak N. Ya. Jadi di sini N faktor. Ya. Jika N itu bilangan bulat positif. Ya, jadi N-nya di sini harus bilangan bulat positif. Ya. Contoh 1, menuliskan perpangkatan. Ya. Jadi kita harus tahu cara menuliskan perpangkatan. Ya, nomor 1, 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 5 ini sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi di sini harus dikali, ya, 5 kali dikali 3. Ya, karena di sini pangkat 5, ya, jadi 3-nya di sini ya 5 kali ya. Ya. 3 ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat ya, atau eksponen. Ya, jadi di sini 3-nya ini basis atau bilangan pokoknya ini. Yang 5-nya ini pangkat ya, atau eksponen. Nomor 2, minus 2 pangkat 4. Ya, jadi hasilnya minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Ya, sama. Ya, minus 2-nya di sini disebut sebagai bilangan pokok dan 4 sebagai pangkat. Ya, contoh kedua, menghitung nilai perpangkatan. Ya, jadi kita harus tahu cara menghitung nilai perpangkatan. Ya, misalnya nomor 1, 5 pangkat 3. Jadi 5 pangkat 3 ini sama dengan 5 kali 5 kali 5. Jadi di sini pangkat 3 otomatis ya 3 kali ini 5-nya. Ya, 3 kali 5-nya. Jadi 5 kali 5 hasilnya 25. 25 kali 5 hasilnya 125. Contoh kedua misalnya minus 2 pangkat 4. Ya, jadi di sini hasilnya ya, minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Ya. Jadi bisa cara cepat 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 dikali 2 hasilnya 16. Ya. Positif atau negatif? Ya. Caranya adalah negatif kali negatif hasilnya positif. Ya. Sampai di sini positif kali negatif hasilnya negatif. Ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi hasilnya tadi berapa? Positif 16. Lanjut nomor 3 ya. Minus 0,3 pangkat 3. Ya. Ingat minus 0,3 pangkat 3. Ya, jadi di sini minus 0,3 dikali minus 0,3 dikali minus 0,3. Ya, jadi cara cepatnya itu 3 dikali 3 9. 9 dikali 3 27. Ya. Jadi 27 misalnya. Nah,
di sini ada 3 kali perkalian, ya, otomatis 3 angka di belakang koma, ya, 3 angka di belakang koma. Jadi di sini minus kali minus hasilnya positif, positif dikali minus hasilnya negatif. Jadi hasilnya negatif 0,027, ya. Ingat di sini 3 angka di belakang koma karena ya 3 kali perkalian. Ya, kita lanjut. Ya, contoh ketiga, operasi yang melibatkan perpangkatan. Ya. Operasi di sini ya bukan operasi sesar, ya, operasi yang lain, ya. Di sini maksudnya operasi bisa penjumlahan, bisa perkalian, ya, pembagian, ya, yang melibatkan perpangkatan. Ya. Contoh misalnya 3 tambah 2 dikali 5 pangkat 2. Ya. Jadi misalnya hasilnya 3 tambah 2 dikali 25. 25 dari mana? Dari 5 pangkat 2. Ya, jadi kalau seperti ini, ya, yang mana duluan dikerja? Ya, yang kali dulu, otomatis 2 dikali 25. Ya. Jadi hasilnya 3 ditambah 50. Ya. Karena kali ini lebih kuat dibanding ya positif. Jadi hasilnya 53. Contoh kedua, ya, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Ya, jadi hasilnya ini tadi 4 pangkat 3, otomatis 4 kali 4 kali 4. Ya, hasilnya 64. Dibagi 8 ditambah 9. Ini 9 dari 3 kali 3. Ya. Jadi 64 dibagi 8 hasilnya 8, ya, ditambah 9. Jadi hasilnya ini adalah 17. Ya, contoh ketiga, 3 pangkat 3 dibagi 9 ditambah 2 dikali 4 pangkat 3. Yaitu coba Ananda kerjakan, ya. Nah, itu sebagai contoh pengoperasian yang melibatkan perpangkatan. Ya, mungkin cukup sekian materi kita kali ini. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik Ananda, kita lanjut materi kita di 1.2 perkalian pada perpangkatan. Ya, di sini ada kegiatan 1, mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Ya. Mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Ya. Di sini adalah basis yang sama. Ya, jadi di sini basisnya 3, ya. Ya, di sini basisnya 3, di sini pangkatnya 2 dengan 3. Ya, operasi perkaliannya ya, 3 dikali 3, ya, karena di sini pangkat 2 kali 3 kali 3 kali 3. Karena di sini pangkat 3 juga. Jadi perpangkatannya ya, kita hitung 1 2 3 4 5. Ya, jadi 3 pangkat 5. Contoh yang kedua, minus 3 pangkat 2 dikali minus 3 pangkat 3. Ya, sama tadi, minus 3 kali minus 3, ya, kali minus 3 kali minus 3 kali minus 3. Pangkatnya berapa? Ya, sama. Jadi dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi minus 3 pangkat 5. Ya, selanjutnya Y pangkat 5 ditambah dikali Y pangkat 2. Ya, jadi hasilnya ya,
Di sini Y pangkat 5 otomatis 5 kali. Ya, 5 kali Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Sini Y-nya pangkat 2. Otomatis kali Y pangkat 2. Ya, Y kali Y. Tinggal dihitung Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi Y pangkat 7. Nah, dapat disimpulkan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N, ya, ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya. Maksudnya ini, kalau basisnya sama, ya, pangkatnya dijumlah, ya, dijumlahkan. Ya, misalnya ini 2 dengan 3, jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Baik, kita lanjut di kegiatan 2 memangkatkan suatu perpangkatan. Ya, kegiatan 2 memangkatkan suatu perpangkatan. Sudah berpangkat, berpangkat lagi. Ya. Jadi di sini contohnya 4 pangkat 2 pangkat 3. Ya. Ya, bisa dilihat bahwa di sini 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, jadi otomatis dia 3 kali, ya, karena di sini pangkat 3. Ya, diuraikan, ya, 4 pangkat 2, 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4. Hasilnya adalah, ya, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 4 pangkat 6, ya. Kita hitung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Contohnya 4 pangkat 3 pangkat 2. Ya. Ya, jadi di sini kebalikannya 4 pangkat 3 pangkat 2. Ya. Sekarang di sini kan 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Kenapa 2 kali? Karena di sini cuma 2, ya. Jadi 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 kali 4. Ya, hasilnya, ya, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ya, jadi hasilnya sama, 4 pangkat 6. Nah, di sini juga 4 pangkat 6. Ya, sekarang kita lanjut di S pangkat 4 pangkat 2. Ya. Jadi di sini S pangkat 4 pangkat 2. Jadi sama S pangkat 4 kali S pangkat 4. Ya, jadi S-nya di sini 4 kali, di sini juga S-nya 4 kali. Otomatis S-nya pangkat, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi S pangkat 8. Sehingga, ya, hasil dari perpangkatan yang dipangkatkan adalah pangkat atau eksponennya merupakan hasil perkalian dari pangkat yang dipangkatkan dan basisnya tetap. Ya, maksudnya ini, ya, apabila basisnya tetap, ya, dia tetap dikalikan dengan pangkatnya, ya, perkalian dari pangkat, ya, perkalian dari pangkat yang dipangkatkan. Secara umum bentuk A pangkat M pangkat N, ya, dapat diubah menjadi, ya, A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Ya, ternyata di sini, ya, dikali, ya. Ya, sama tadi ini pangkat 4 pangkat 2 pangkat 3 ternyata 4, ya, yang dikali, ya, 2 dikali 3 hasilnya 6. Ya, di sini juga 3 dikali 2 hasilnya 6 juga. Ya, kita lanjut di kegiatan 3 memangkatkan suatu perkalian bilangan. Ya. Di sini ada pemangkatan pada perkalian bilangan, ya. Di sini maksudnya ada contoh, di sini bentuk perkalian berulangnya. Di sini ada perpangkatannya. Sekarang 2 kali 3 pangkat 3. Ya. Bentuk perkaliannya adalah 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Di sini pangkat 3, ya, jadi 3 kali.
Ya. Ya, hasilnya 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 ya. Ya, ini diuraikan saja. Ya, bisa dipindahkan ya, digabung dengan 2 ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Ya, karena di sini ada 3. Ya, 2-nya di sini ada 3, 3-nya di sini ada 3. Sekarang kita lanjut. Ya, 2 kali 5 pangkat 4. Ya. Jadi hasilnya 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5. Ya, di sini ada 4 kali. Karena di sini pangkat 4. Ya, sama tadi diuraikan dulu, ya, dipisahkan, ya sama yang di atas. Ya, sekarang 2-nya lagi yang diubah ya, yang dipindahkan. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya ya 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4 ya. Karena di sini 2-nya 4. 1 2 3 4. Dan di sini juga 5-nya 4. Ya, lanjut. B dikali Y pangkat 2. Jadi sama B kali Y kali B kali Y. Hasilnya ya sama tadi B kali Y kali B kali Y. Ya, dipisahkan B-nya dengan Y. Hasilnya B kali B kali Y kali Y. Hasilnya B pangkat 2 kali Y pangkat 2. Sehingga secara umum bentuk A kali B pangkat M dapat diubah menjadi A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ya. Maksudnya ini, ya di sini kan contohnya 2 dikali 3 pangkat 3. Ya. Sama tadi. Jadi di sini 2 kali pangkat 3. 3 pangkat 3. Ya. Di sini kan ya A pangkat M dikali B pangkat M. Ya. Keluar. Ya. Bisa dipaham? Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, Nanda, kita lanjut materi kita 1.3 pembagian pada perpangkatan. Ya, kegiatan 1 pembagian pada perpangkatan. Perhatikan di sini ada tabel pembagian pada perpangkatan, bentuk perkalian berulang dan perpangkatan. Di sini contoh pertama 3 pangkat 9 ya, per 3 pangkat 4 ya. Bentuk perkalian berulangnya karena di sini 3 pangkat 9 otomatis di sini ya 3 kali 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 3 9 kali ya. Di sini 3 pangkat 4, di sini ya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, jadi hasilnya 3 pangkat 5. Ya. Ini dari di sini kan 3, di sini 3. 3 bagi 3 hasilnya 1, 3 bagi 3 hasilnya 1, 3 bagi 3 hasilnya 1, 3 bagi 3 hasilnya 1. Jadi 3-nya di sini tinggal 5 ya. Jadi otomatis 3 pangkat 5. Nah, lanjut contoh kedua. Di sini ada minus 2 pangkat 6 per minus 2 pangkat 3. Ya, jadi hasilnya di sini minus 2 ya 6 kali minus 2-nya ya dikali per minus 2 pangkat 3. Jadi di sini minus 2 pangkat 3. Jadi 3 kali minus 2-nya. Ya, jadi hasilnya ini dibagi lagi, bagi 1 hasilnya. Ya, jadi tinggal 1, 2, 3. Ya, jadi tinggal minus 2 pangkat 3. Ya, baik, Nanda. Ya, mungkin Ananda bisa lanjut ini. Ya, secara umum bentuk A pangkat M per A pangkat N dapat diubah menjadi ya, A pangkat M
per A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N. Ya. Jadi ini kalau basisnya sama, ya, nilai A-nya, ya, jadi dia bisa langsung dikurang pangkatnya. Di sini pangkat 9 dengan 4. Ya, jadi bisa langsung 9 dikurang 4 hasilnya 5. Di sini juga 6 dikurang 3. Jadi bisa hasilnya 3. Ya, baik Nanda, kita lanjut materi kita di kegiatan 2 membandingkan volume. Ya, di sini ada kubus besar dan kubus kecil. Ya, di sini ada volume kubus besar dan volume kubus kecil. Bisa diperhatikan kubus besarnya di sini. Ya, di sini punya 4 satuan ya. Tingginya 4, dan lebarnya 4. Ya. Ya, jadi di sini ada 4 juga ya. Jadi 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 di sini 4-nya kita uraikan menjadi 2 pangkat 2. Ya. 2 pangkat 2. Ya, jadi di sini ya, 2 kali 3 ya. 2 kali 3 hasilnya 2 pangkat 6. Di volume kubus kecil yang bisa diperhatikan di sini ya, tingginya 2 ya, lebarnya 2. Ya. Jadi dia mempunyai sisi 2 ya. Jadi 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 di sini. Sekarang kita bandingkan volume kubus besar per volume kubus kecil. Ya, 2 pangkat 6 ya, per 2 pangkat 3 ya. Jadi bisa langsung dikurang 2 pangkat 6 kurang 3. Jadi hasilnya 2 pangkat 3. Sekarang kita lanjut di bagian B. Ya. Bagian B di sini ada kubus dengan tinggi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dengan tinggi 8 satuan ya. Otomatis kalau tingginya 8 ya, lebarnya juga 8 ya. Jadi 8 pangkat 3 ya, 8-nya lagi kita uraikan menjadi 2 pangkat 3 ya. Ya, 2 kali 2 kali 2. Ya, otomatis 2 pangkat 3 pangkat 3 ya, pangkatnya dikalikan sehingga menjadi 2 pangkat 9. Ya, bisa diperhatikan volume kubus kecil di sini ada ya 4 pangkat 3 ya. Ya, sama tadi yang di atas. Ya, di sini ini 4 pangkat 3 yang diuraikan menjadi 2 pangkat 2 pangkat 3. Hasilnya 2 pangkat 6. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan 2 pangkat 9 per 2 pangkat 6 ya. Hasilnya 2 pangkat 9 dikurang 2 pangkat 6. Ya, jadi 2 pangkat 3. Ya, bagian C, dan Anda bisa lanjutkan saja. Ya, di sini ada kubus yang besarnya 8 satuan dengan 2 satuan. Di sini ada 9 satuan dengan 3 satuan ya. Kita lanjut kegiatan 3 perpangkatan pada pecahan. Ya, perhatikan tabelnya, perpangkatan pada pecahan. Di sini ada 2/3 pangkat 3 ya. Ya, bentuk perkalian berulangnya ya sama kemarin. Ya, 2/3 kali 2/3 kali 2/3 ya. Bisa diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Ya, jadi bentuk pembagian pada perpangkatannya hasilnya menjadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 ya. Lanjut contoh kedua, minus 2/3.
pangkat 3. Ya, sama tadi. Ya, di sini minus 2/3 kali minus 2/3 kali minus 2/3. Ya, kenapa di sini minus? Ya, perhatikan. Minus kali minus hasilnya positif. Ya, positif kali minus hasilnya negatif. Ya. Jadi setiap negatif yang berpangkat dengan ganjil, bilangan ganjil, ya, dia selalu hasilnya negatif. Ya, jadi hasilnya minus 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Jadi hasilnya minus 2 pangkat 3 per minus 3 pangkat 3. Ya. Bagian C bisa dilanjut. Secara umum bentuk A per B pangkat N dapat diubah menjadi, ya, perhatikan di sini tadi contohnya, ya, sama. Ya. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ya. Jadi sama tadi ini 2/3 pangkat 3. Ya, ternyata bisa diubah menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, Nanda, kita lanjut materi kita tentang 1.1 pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Kegiatan 1, bilangan real tak 0, pangkat 0. Ya, di sini ada beberapa contoh kita menggunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan. Ya. Di sini ada hitung hasil operasinya dan kesimpulan. Ya. Yang pertama kita menggunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan. Ya. Kemarin kalau ada pembagian pada perpangkatan itu langsung dikurang, ya, langsung dikurang. Ya. Jadi pangkatnya dikurang. Ya, jadi 5, ya, 2 pangkat 5 dikurang 5, hasilnya 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0. Ya, coba kita menggunakan hitung hasil operasinya. Ya, jadi di sini ada 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 di sini sama dengan, ya, diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya, sama yang di bawah. Ya, hasilnya 32 per 32. Ternyata 32 per 32 ini hasilnya 1. Ya, jadi kesimpulannya bahwa, ya, 2 pangkat 0 ini sama dengan 1, ya. Jadi setiap di sini ada pangkat 0 hasilnya 1. Ya, coba kita lagi lihat lanjut di contoh kedua, 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4. Sama tadi kita gunakan operasi pembagian pada perpangkatan, jadi 4, ya, 4 pangkat 4 dikurang 4, ya, sama dengan 4 pangkat 0. Ya, sama tadi 4 pangkat 4, ya, sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4, ya. Ini hasilnya 256. Jadi 256 bagi 256 hasilnya 1. Ya, kesimpulannya sama. Ya, 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4, ya, sama dengan 4 pangkat 0, ya. 4 pangkat 0 ini sama dengan 1, ya. Lanjut nomor 3. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3, ya, sama dengan 5 pangkat 3 kurang 3, hasilnya 5 pangkat 0, ya. Sama tadi hasilnya kita uraikan menjadi 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125 per 125 sama dengan 1. Kesimpulannya sama. Jadi 5 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Ya, contoh keempat dan contoh ke-5, ya, Anda bisa coba-coba lanjutkan. Ya, jadi kesimpulannya
untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1 ya. Ya, untuk setiap A bilangan real tak 0, maksudnya bukan 0 ya. Misalnya A-nya mulai dari 1 sampai 100 misalnya ya. Yang penting bukan 0 ya. A pangkat 0 bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real ya, dan A tidak sama dengan 0 ya. Maksudnya ini A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kita lanjut. Ya, kegiatan 2 bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif ya. Di sini ada bilangan real tak 0, bukan 0 tapi berpangkat bulat negatif ya. Tadi berpangkat positif, sekarang negatif. Bilangannya 1/2. Ya, kita menggunakan sifat pembagian perpangkatan ya, sama. Kita menggunakan sifat pembagian perpangkatan. Ya. Di sini 1/2 pangkat 1. Ya, karena di sini ada 2 pangkat 1 itu hasilnya tetap 2 ya. Jadi hasilnya ya, 1/2 ini sama dengan 1/2. Hasilnya ini 1 kita ubah menjadi 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 tadi itu ya, 2 pangkat 0 tadi itu hasilnya 1 ya. Kita uraikan ya, supaya ini pembagiannya bisa dikurang pangkatnya. Di sini ada 2 pangkat 0 dan dibagi 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 0 dikurang 1, hasilnya 2 pangkat minus 1 ya. Ya, jadi kesimpulannya 1/2 pangkat 1 ini sama dengan 2 pangkat minus 1 ya. 2 pangkat minus 1. Ya, yang kedua 1/4. 1/4 kita ubah menjadi 1/2 pangkat 2. Ya, sama tadi, ini kan 2, ini 4, kita ubah menjadi 2. Tapi 2 pangkat 2 ya. Ya, hasilnya 2 pangkat 1/2 pangkat 2 ini sama dengan 1 dibagi 2 bagi 2 pangkat 2. Ya, sama dengan 2 pangkat 0 ya, sama tadi di atas, satunya diubah menjadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2 ya. Ini sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 2, hasilnya 2 pangkat minus 2. Jadi kesimpulannya ya, 1/2 pangkat 2 ini sama dengan 2 pangkat minus 2. Jadi ini kalau di sini positif ya. Kalau dia per, otomatis dia pembagi kalau diubah menjadi perkaliannya ya, jadi negatif ya. Ya, jadi contoh nomor 3 Anda bisa coba lanjutkan ya. Jadi kesimpulan ya, bahwa untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku A pangkat minus N. A pangkat minus N ini sama dengan 1/A pangkat N ya. Untuk A tidak sama dengan 0 ya, A bilangan real dan N bilangan bulat ya. Maksudnya di sini ini A pangkat minus N ya, sama dengan 1/A pangkat N ya. Di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Dan A ini bilangan real ya. Bilangan nyata ya, mulai dari 1 sampai tak hingga. Dan N bilangan bulat ya, N-nya ini harus bilangan bulat ya. Tidak apa-apa bilangan negatif di sini ya. Bulat negatif di sini kan bisa berubah menjadi positif. Yang baik, Anda mungkin bisa dipahami.
Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, Ananda, kita lanjut materi kita di kegiatan 3 bentuk akar. Ya, sebelumnya untuk memahami bentuk akar, ya kita harus mengenal kembali rumus umum Pythagoras. Ya, di mana di sini ada segitiga, ya, A, B, dan C. Ya, rumus Pythagoras kemarin, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, untuk mencari nilai C-nya, ya, ini nilai C harus menjumlahkan dan kuadratkan A dengan B. Sekarang diakarkan semua kedua ruas, diakarkan C pangkat 2 dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, dua ruas diakarkan, ya, sehingga ya, turun menjadi C sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, kenapa hilang akarnya C? Ya, karena di sini ada pangkat 2, ya, akar menghasilkan di sini juga sebenarnya ada pangkat 2. Jadi ini dihilangkan, ya. Dihilangkan pangkat 2-nya, hilang juga akarnya, jadi tinggal C. Lanjut, 1. Mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Ya. Misalnya, Reski mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm pangkat 2 untuk membuat taplak meja. Untuk mempercantik taplak, Reski akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Untuk membantu Reski, kita harus mengetahui panjang sisi persegi agar kita dapat menghitung keliling taplak meja tersebut. Ya, bisa diperhatikan di sini. Ya, kain ini berbentuk persegi. Ya, otomatis panjang sisi-sisinya sama dengan luas 14.400 cm pangkat 2. Ya, sekarang kita lanjut. Misal panjang sisi kain dengan A cm, ya, misalnya kita panjang sisinya kita misalkan A, maka luas kain tersebut adalah A dikali A, ya, sama dengan A pangkat 2. Sama dengan 14.400, ya, karena tadi ini luasnya sudah diketahui. Sekarang kita mau cari nilai A-nya berapa. Ya, sekarang sehingga ya, A sama dengan ya, 14.400, ya. Di sini ada akar, ya. Di sini ada akar, ya, disebut akar dari 14.400, ya. Kenapa di sini ada akarnya? Ya, karena tadi di sini ada pangkat 2. Nah, untuk sama tadi prosesnya yang rumus Pythagoras, ya. Nah, kalau di sini tadi ada pangkat 2, di akar semua, otomatis tinggal hilang akarnya, ya. Ya, di sini tinggal akarnya. Ya, jadi akar dari 14.400. Sehingga A sama dengan 120, ya. Mengapa? Mengapa langsung hasilnya 120? Ya, sini karena 120 kali 120, ya, sama dengan 14.400 atau 120 pangkat 2 sama dengan 14.400. Ya, jadi hasilnya 120. Ya, jadi panjangnya tadi sisinya ini A, ya, 120 cm. Ya. Dengan demikian, Reski harus menyediakan renda dengan panjang 4 kali
A ya, karena 4 sisi ya, 4 sisi kalau persegi ya. Jadi 4 sisi 4 kali A sama dengan 4 kali 120 ya, jadi sama dengan 480 cm ya. Jadi panjang minimal rendah yang diperlukan adalah 480 cm atau 4,8 meter. Ya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa jika A tidak negatif, ya, jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Ya. Maksudnya di sini A-nya harus tidak negatif ya, nilai A-nya di sini. Jadi akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Di nomor 2, mendapatkan akar pangkat N dari suatu bilangan. Ya, maksudnya akar pangkat N. Ya. Ya, di sini ada misalkan kubus. Ya, di sini ada kubus atau rubik ya. Di sini ada kubus atau rubik. Yang bisa dilihat, ya, misalkan diketahui volume suatu kubus adalah 64 cm pangkat 3. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Ya. Ini misalkan diketahui 64 cm pangkat 3. Ingat kalau volume dia pangkat 3 ya. Ya, misal panjang rusuk tersebut adalah K. Misalkan lagi ini panjangnya adalah K, maka volume kubus adalah, ya, volume sama dengan K pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Ya, tadi di sini ada volumenya pangkat 3. Jadi K pangkat 3 sama dengan 64 sama dengan K pangkat 3 ya. Atau ya, jika dan hanya jika K pangkat 3 sama dengan 64. Ya. Sekarang ingat bahwa ya, maksudnya ini 4 kali 4 kali 4 ya, sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Ya, maksudnya tadi 64 ini ya, berapa kali berapa kali berapa, hasilnya 64 ya. Ternyata 4 kali 4 kali 4 atau 4 pangkat 3 sama dengan 64 ya. Dengan demikian 64 sama dengan 4 pangkat 3 ya. Sehingga jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Ya, ternyata panjangnya ini 4 cm ya. Di sini ada ya, tinggi, ya, lebar, ya, dan panjangnya. Ya, sekarang contoh lagi nomor 1. Minus 2 pangkat 5. Minus 2 pangkat 5. Ya, sama kemarin, ini sama dengan minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Ya, 5 kali ya. Sama dengan minus 32. Karena pangkatnya ganjil. Karena pangkatnya ganjil, jadi hasilnya minus. Ya. Kita tadi mau mendapatkan akar pangkat N dari suatu bilangan. Jadi, bisa dilihat di sini. Akar pangkat 5 dari ya, minus 32. Perhatikan tadi di sini minus 32. Ya. Dari minus 32 ini sama dengan minus 2 ya. Kenapa minus 2? Karena ini tadi ya, pangkat pangkat 5 ya, minus 2 pangkat 5. Jadi ini yang disebut pangkat N ya, akar pangkat N dari suatu bilangan. Ya, jadi di sini akar pangkat 5 dari minus 32. Contoh lagi nomor 2. Di sini ada 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya 81.
Ya, jadi ini bisa dibentuk dengan akar pangkat 4 ya. Akar pangkat 4 dari 81. Jadi ini sama dengan 3. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Ya, bisa diperhatikan di sini. Ya, jika A-nya tidak negatif ya, A tidak negatif ini. Jika A-nya tidak negatif, ya. Jika B pangkat N sama dengan A. Di sini ada B pangkat N ya. Sama dengan A. Sama tadi ini. Ya, 4 pangkat 3 sama dengan 81. Dan B tidak negatif. Ini juga B-nya hasilnya tidak negatif. Ya. Yang kedua, jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika B pangkat N sama dengan A. Ya, di sini tadi ini A-nya negatif ya. Jadi di sini nilai A-nya negatif minus 32 dan N ganjil. N-nya maksudnya ganjil ini. N-nya ganjil, maka akar pangkat N dari A ini sama dengan B. Sama tadi jika B pangkat N sama dengan A. Ya, maksudnya di sini minus 2 pangkat 5 sama dengan minus 32. Ya, baik, Anda mudah-mudahan bisa dipahami. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, Nanda, kita lanjut materi kita tentang menyederhanakan perkalian bentuk akar. Ya, jadi kita akan menyederhanakan beberapa bentuk akar. Ya, jika A dan B bilangan positif, maka berlaku. Ya, perhatikan ini ketentuan dari menyederhanakan bentuk akar. Ya, B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C akar A. Ya, jadi perhatikan di sini rumusnya B ditambah C. Ya, tapi akarnya harus sama. Yang kedua, B akar A dikurang C akar A sama dengan B kurang C akar A. Sama. Sini tanda kurang, langsung saja B-nya dikurang C. Yang ketiga, akar dari A kali B sama dengan akar dari A kali B. Sama dengan akar A dikali akar B. Ya, bisa dipisah. Kalau seperti ini bisa dipisah ya. Ya. Jika A lebih besar 0 dan B lebih besar 0, maka berlaku akar dari A per B ya, sama dengan ya, akar A sama dengan akar B ya. Dan A-nya ini harus lebih besar 0 ya. Ya. Kita bisa perhatikan penyederhanaan bentuk akar. Ya, di sini ada bentuk akarnya, akar dari 8. Akar dari 8 itu sama dengan kita pisah menjadi akar dari 4 kali 2. Ya, kenapa 4? Ya, karena kita bisa menggunakan nanti penarikan akarnya ya. Jadi sama dengan akar 4 kali akar 2. Jadi gunakan sifat ketiga ya. Sifat ketiga. Ya, lanjut. Ya, jadi
Di sini 2 akar 2 ya. Karena akar 4 ini dicabut akarnya menjadi 2 ya. Jadi 2 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2 ya. Maksudnya ini sama ji penulisannya 2 kali akar 2 atau 2 akar 2 ya. Yang kedua akar dari 45 ya. Jadi akar 45 ini bisa kita gunakan ya. Kalau perkalian 4 hasilnya 45 tidak ada ya. Jadi kita lagi menggunakan perkalian 9 ya. Menggunakan perkalian 9 dikali 5 ya. Jadi sama dengan akar 9 dikali akar 5 ya. Jadi akar 9 kita cabut jadi 3. 3 kali akar 5 hasilnya 3 akar 5. Ya, contoh ketiga. Ya, akar dari 0,25. Ini bisa kita cari menggunakan pembagian ya. Kita hilangkan dulu 0 komanya. Kita hilangkan dulu 0 komanya. Diperhatikan berapa angka di belakang koma. Ya, di sini ada 2 angka di belakang koma, jadi kita menggunakan angka 100. Ya. Kalau 3 angka di belakang koma, menggunakan pembagian 1000. Ya. Ya, di sini 2 angka, jadi kita menggunakan pembagian 100 ya. Jadi ya sama tadi ini ya. Akar dari 25 per 100 ya, sama dengan akar 25 per akar 100 ya. Jadi akar 25 ini ya, hasilnya 5, akar 100 hasilnya 10. Jadi 5 per 10. Jadi 5 per 10 sama dengan 0,5 ya. Jadi akar dari 0,25 ini hasilnya 0,5 ya. Kita lanjut ya. Ada bentuk akar dengan penyederhanaannya ya. Di sini ada penjumlahan akar ya. Akar dari 12 ditambah akar 27 ya. Ya, otomatis sama tadi kita sederhanakan dulu akar dari 12 ya, menjadi 4 akar 3 ya. 4 kali 3. Akar dari 27 ini ya, disederhanakan menjadi akar 9 kali 3 ya. Perhatikan kapan kita bisa menggunakan 4, kapan kita bisa menggunakan 9 ya. Jadi kita gunakan 4 pertama dulu ya. Kalau misalnya ini 12 ada perkalian 4, otomatis kita gunakan 4. Kalau 27 bisa menghasilkan perkalian 4, berarti kita menggunakan perkalian 4. Tapi 27 ini tidak bisa menggunakan perkalian 4, otomatis kita pindah ke perkalian 9. Ya, jadi sama dengan akar 4 kali akar 3 tambah akar 9 kali akar 3 ya. Jadi akar 4 kembali kita cabut akarnya menjadi 2 dan akar 9 ini menjadi 3. Jadi 2 kali akar 3 ditambah 3 kali akar 3 ya. Jadi hasilnya ya sama tadi 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 ya. Tadi ada sifat penjumlahan. Kalau akarnya sama, otomatis yang di depannya langsung dijumlah ya. Langsung dijumlah. Jadi 2 tambah 3 akar 3 hasilnya 5 akar 3 ya.
bentuk akar kedua, akar 8 ditambah akar 18 dikurang akar 32. Ya, akar 8 tadi bisa disederhanakan menjadi 4 kali 2. Ya, akar 18. Ya, akar 18 kalau kita gunakan perkalian 4 bisa atau tidak? Ya, tidak ya. Otomatis kita gunakan perkalian 9. Perkalian 9 dikurang 32. Ya, akar 32 bisa kita menggunakan perkalian 4 ya. Perkalian 4. Jadi ya, 4 ya, 4 kali 2 ditambah 9 kali 2 dikurang ya. Ini 32 ya, sama tadi bisa kita gunakan perkalian 4 ya, tapi ya lebih bagusnya kalau kita langsung menggunakan perkalian 16 ya, kalau bisa ya. Kalau bisa kita gunakan perkalian 16 ya, langsung perkalian 16. Supaya nanti bisa dicabut akarnya menjadi 4. Ya, jadi hasilnya sama tadi dikali atau diuraikan. Ya, jadi 4 akar 4 turun menjadi 2, akar 9 turun menjadi 3. Nah, ini akar 16 dicabut akarnya menjadi akar 4. Ya, jadi hasilnya ya 2 akar 3 ditambah 3 akar 2 dikurang 4 akar 2. Ya, jadi perhatikan di sini akarnya selalu sama, akar 2 semua. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Ya, tetap dijumlah dan dikurang ya. Langsung ya. Jadi 2 tambah 3 kurang 4, hasilnya ya 1 ya, 1 akar 2. Ya, tapi kalau 1 di depannya di sini ya tidak perlu ditulis ya. Ya, baik, Nanda insyaallah bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, Nanda, kita lanjut materi kita, notasi ilmiah dalam bentuk baku. Ya, yang pertama, kegiatan 1 menggunakan kalkulator ya. Jadi notasi ilmiah ini ya bisa digunakan untuk menyederhanakan suatu perpangkatan. Ya, misalnya kita menggunakan kalkulator. Nomor 1, dengan menggunakan kalkulator kalikan 2 bilangan besar. Sebagai contoh 2 miliar dikali dengan 3 miliar ya. Jadi misalnya kita menggunakan kalkulator 2 miliar dikali 3 miliar ya. Jadi ya, berapa nilai yang muncul di layar kalkulator? Ya, jadi biasanya itu terlihat bahwa hasilnya adalah 6 ya, titik 000 sekian E plus 18 ya. Kalau misalnya di sini 18 ya. Tergantung dari hasilnya kalkulator. Ya, jadi plus 18 ya, jadi kita bisa bentuk ya 6 ya. Ya, 6 dari E plus 18 bisa dinyatakan dengan 6 kali 10 pangkat 18. Perhatikan, apabila di sini plus 18 ya, otomatis maksudnya itu di sini 10 pangkat 18 ya. Ya, jadi yang biasa disebut dengan notasi ilmiah bentuk baku ya. Jadi 6 kali 10 pangkat 18 inilah yang disebut dengan notasi ilmiah bentuk baku.
Kita pindah ke contoh kedua. Kalikan dua bilangan yang sangat kecil dengan kalkulator. Misalkan ya 0,00 sekian 2 dikali 0,0000 sekian sampai 3 ya. Jadi perhatikan di sini. Ya, di sini ada nolnya ya 8 ya. 8 di sini juga 8. Ya. Bagaimana hasil yang ditunjukkan oleh kalkulatormu? Kamu mungkin akan melihat bahwa hasilnya adalah 6,00 sekian minus 18. Ya, di sini ada minus 18. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa bentuk 6,00 sekian minus 18 bisa dinyatakan dengan 6 kali 10 pangkat minus 18. Ya, jadi ini pangkat minus 18. Ya, yang biasa disebut dengan notasi ilmiah bentuk baku. Jadi inilah yang disebut dengan notasi ilmiah bentuk baku. Ya, inilah bentuk penyederhanaan dari ya 6 sekian ya. 0,6 sekian ya. Sama ini tadi 6 kali 10 pangkat 18. Nah, kita lanjut kegiatan 2, penulisan notasi ilmiah. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menuliskan notasi ilmiah atau menyederhanakan suatu perpangkatan. Ya. Bagian A, kisaran diameter bumi adalah 1,27 kali 10 pangkat 7 meter pangkat 2. Ya, jadi ini dibaca 27 ya, bukan 27. Kali 10 pangkat 7 meter pangkat 2. Ya, jadi misalkan ini diameter bumi. Ya. Jika dituliskan dalam bentuk bilangan biasa menjadi, ya, perhatikan di sini bilangan biasa. Jadi kita akan mengubah 10 pangkat 7 ini menjadi 10 juta. Kenapa bisa menjadi 10 juta? Perhatikan di sini. Di sini ada pangkat 7. Jadi maksudnya 7 nolnya atau 10 kali 10 kali 10 sampai 7 kali ya. Sampai 7 kali. Jadi hasilnya 10 juta. Jadi 1,27 kali 10 juta meter pangkat 2. Ya, jadi hasilnya perhatikan di sini. Di sini ada 2 angka di belakang koma ya. 2 angka di belakang koma, otomatis nolnya 2 berkurang ya. Nolnya 2 berkurang, atau kita bisa kasih pindah di sini komanya 1, 2 ya. Jadi nolnya juga berkurang 1, 2 ya. Jadi tinggal 5 nolnya. Jadi 12.700.000 meter pangkat 2. Nah, contoh kedua, kisaran luas total daratan adalah ya, Indonesia adalah 1,29 kali 10 pangkat 12 meter pangkat 2. Ya, maksudnya ya misalnya ini total daratannya ya, daratan Indonesia. Yang ini semuanya totalnya 1,92 kali 10 pangkat 12 meter pangkat 2. Ya, jadi jika dituliskan dalam bentuk bilangan biasa menjadi, ya perhatikan tadi ini di sini ada 10 pangkat 12. Ya, jika dituliskan dalam bentuk bilangan biasa menjadi ya, 1,92 kali 1 triliun meter pangkat 2. Ya, perhatikan 1 triliun di sini nolnya 12 karena di sini tadi 10 pangkat 12. Jadi di sini ada nolnya 12. Ya, sama tadi. Ya, di sini ada 2 angka di belakang koma. Ya, jadi kita hilangkan juga nolnya 2 angka ya, 2 nol. Ya, jadi hasilnya 1 triliun 920 miliar meter pangkat 2. Kita lanjut bagian C, kisaran diameter galaksi Bima Sakti adalah
1,135 kali 10 pangkat 18. Ya, jadi misalkan luasnya ini diameter Bima Sakti, ya diameter itu panjangnya begini ya. 1,135 kali 10 pangkat 18. Ya, perhatikan di sini ada pangkat 18, otomatis ya jika dituliskan dalam bentuk bilangan biasa menjadi 1,135 kali. Ya, di sini ada ya 1000 triliun ya, 1000 triliun. Ya, di sini 1000 triliun meter pangkat 2. Ya, jadi perhatikan atau 18 nolnya ya. Di sini sama dengan ya 1135 triliun ya. Meter pangkat 2. Ya, jadi kita lanjut. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan nilai A lebih dari 1 kurang dari 10 ya, maksudnya nilai A di sini antara 2 sampai dengan 9 ya, di sini ya. Antara 2 sampai dengan 9. Ya, jadi A-nya harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Ya. Dan N di sini adalah bilangan bulat. Perhatikan ini adalah N-nya bilangan bulat ya. Bisa positif, bisa negatif. Contoh 1, menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Nyatakan bentuk ilmiah berikut ini menjadi bentuk biasa. Contoh nomor 1, 2,16 kali 10 pangkat 5. Ya, jawab 2,16 kali 100.000. Ya, perhatikan di sini 100.000 karena 10 pangkat 5 ya. Di sini pangkat 5 otomatis nolnya juga 5. Jadi di sini perkalian, perhatikan di sini 2 angka di belakang koma, otomatis kita hilangkan juga nolnya 2. Ya, jadi tinggal 216.000. Ya, contoh kedua 0,16 kali 10 pangkat minus 3 ya. Perhatikan di sini minus 3 ya. Karena minus 3 ya, jadi sama halnya kalau kita seper 1000 ya, seper 1000 ya, sama halnya kalau seper 1000, tapi kita gunakan notasi ilmiah 10 pangkat minus 3 ya. Jawab 0,16 kali 0,001 ya. Perhatikan di sini 001 karena di sini ada 3 angka ya. Di sini pangkat minus 3, jadi di sini 3 angka di belakang koma ya. 001 ya. Jadi perhatikan perkaliannya di sini, perkalian 0,16 kali 0,001. Jadi hasilnya 0,00016. Perhatikan di sini ada 2 angka di belakang koma dan di sini ada 3 angka di belakang koma. Ya, jadi dijumlahkan 2 dengan 3 hasilnya 5 angka di belakang koma. Contoh kedua, menulis notasi ilmiah dari suatu bilangan. Nyatakan dalam bentuk ilmiah ya. Kita balik lagi. 115 kali 10 pangkat 6. Ya, perhatikan 115 kali 10 pangkat 6. Ini 115 ya, kita ubah dulu karena di sini 115 ratusan ya. Padahal tadi di sini bagian A ini adalah harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Ya, jadi kita ubah dulu ini. Ya, jawab 1,55 dikali
100. Kenapa dikali 100? Karena di sini tadi ada ratusan. Ya. Kali 10 pangkat 6. Jadi ini ratusan, ya 100 kita ubah dulu menjadi 10 pangkat 2. Ya perhatikan, kalau 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6, kemarin ada sifatnya, kalau perkalian otomatis pangkatnya ditambah. Ya, jadi 1,55 kali 10 pangkat 8. Nomor 2, 46,78 kali 10 pangkat minus 3. Ya, jadi perhatikan di sini ada 46. Ya, jadi jawab. Ya, ini tadi 46, kita sederhanakan 10-nya, ya. Sederhanakan 10-nya atau memindahkan 10-nya dengan memindahkan koma, ya. 4,678. Tadi di sini 46, ya, 46. Jadi di sini puluhannya pindah. Perhatikan di sini kan 10. Di sini ada pangkat 1 tidak ditulis. Jadi 10 pangkat 1 kali 10 pangkat minus 3. Positif dengan negatif hasilnya 10 pangkat minus 2. Jadi hasil akhirnya 4,678 kali 10 pangkat minus 2. Baik Ananda, insya Allah bisa dipahami.